Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan 16 judul modul studi Al-Quran. Yang pertama, Ulumul Al-Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala tentang perbedaan tentang Al-Quran, seperti sebab turunnya ayat, tafsir, qiraat, dan pengumpulan mushaf. Ilmu ini membantu umat Islam memahami Al-Quran secara benar, baik dari segi teks maupun konteksnya. Yang kedua, kesempurnaan dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki kesempurnaan dalam bahasa, susunan, makna, dan keasliannya. Isi Al-Quran tetap terjaga dan makna dan keasliannya. Isi Al-Quran tetap terjaga dan saling berkaitan, meskipun diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Yang ketiga, konsep pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran menjadi dasar pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia berilmu dalam berakhlak secara bertahap. Pendidikan dalam Al-Quran mencakup tadabbur, tazkiyah, tafaqquh, dan hidayah. Yang keempat ialah konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Intertekstualitas dalam hubungan antara ayat dengan ayat lain atau dengan kitab sebelumnya. Dalam Al-Quran terdapat berkaitan makna antar surah dan ayat sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Yang kelima, fungsi perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan dalam Al-Quran digunakan untuk memudahkan manusia memahami pesan Al-Quran. Fungsi utamanya adalah menjelaskan makna abstrak, memberi pelajaran moral, dan menguatkan iman. Yang keenam, cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Cara mengetahuinya bisa melalui hadis sahih, riwayat sahabat, kitab tafsir, dan kajian sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang mengatur akidah, kehidupan manusia. Hukum dalam Al-Quran meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedelapan, peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Asbabun nuzul membantu memahami konteks ayat sehingga penafsirannya menjadi lebih tepat. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, kesalahan penafsiran dapat dihindari. Yang kesembilan ialah konsep takdir dalam Al-Quran. Takdir adalah ketentuan Allah terhadap seluruh makhluk. Islam mengajarkan keseimbangan antara takdir dan ikhtiar, sehingga manusia tetap wajib berusaha dan bertawakal kepada Allah. Yang ke-10, ilmu qiraat dan pengaruhnya terhadap variasi makna. Ilmu qiraat mempelajari kita berbagai cara membaca Al-Quran. Perbedaan qiraat tidak bertentangan, tetapi memperkaya makna dan pemahaman ayat. Yang ke-11 ialah kemukjizatan dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kemukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya terlihat dari keindahan bahasa, kandungan ilmu, berita gaib, kebenaran ajarannya yang tidak dapat ditandingi manusia. Makna jihad dalam Al-Quran. Jihad tidak hanya berarti berperang, tetapi juga segala usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan kebaikan, melawan hawa nafsu, membela agama dengan cara yang benar,
Yang ke-13, peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam mengenalkan Al-Quran kepada anak. Pendidikan sejak dini membantu membentuk akhlak, iman, dan kebiasaan baik pada anak. Etika lingkungan dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan manusia menjaga alam dan tidak merusaknya. Lingkungan harus dipelihara karena merupakan amanah dari Allah untuk kesejahteraan bersama. Yang ke-15, kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital. Perkembangan teknologi memudahkan pembelajaran Al-Quran melalui media digital. Namun, umat Islam tetap harus bijak menyaring informasi agar terhindar dari pemahaman yang salah. Dan judul yang ke-16 ialah pendidik akhlak dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya akhlak mulia seperti jujur, sabar, amanah, dan hormat kepada sesama. Pendidikan akhlak bertujuan membentuk manusia yang beriman dan berkepribadian yang baik. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.